Halo rekan-rekan semua. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih caranya kita melakukan konfigurasi untuk server kegiatan OSN 2022 di tahun ini ya. Jadi sebelum kita membahas lebih detail tentang persiapan server ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan untuk melengkapi file-file yang ada di sini ya. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, rekan-rekan silahkan mengunjungi website ini sesuai dengan panduan dan informasi yang sudah diberikan oleh tim pusat. Silahkan kita kunjungi website ini, kemudian login menggunakan akun masing-masing sesuai sekolah masing-masing ya. Jadi sudah ada akunnya masing-masing, silahkan login, kemudian silahkan download file ini. Dia berada di sisi kanan website ya, kanan bawah. Jadi silahkan download Exambro admin dan juga klien atau Exambro Windows seperti itu. Selain ini, rekan-rekan juga harus download file VHD yang sudah dikirimkan oleh tim pusat seperti itu. Jadi file VHD-nya ini dibuat beberapa part karena dia memiliki file yang sangat besar ya, ukuran file yang sangat besar, kurang lebih sekitar 21 GB. Nah, ini nanti silahkan rekan-rekan pilih salah satu link yang sudah dikirimkan oleh tim pusat. Nanti akan ada link menuju ke Google Drive. Nah, ini silahkan rekan-rekan download keseluruhan file ya. Silahkan di block all file, kemudian di download sekaligus dengan file yang bernama password dari file zip-nya atau RAR-nya ya. Jadi ada password yang harus dimasukkan untuk mengekstrak file-file yang diarsip tadi. Nah, kemudian selain itu ada satu masalah juga buat rekan-rekan yang mungkin mengalami gagal download untuk file Exambro admin karena selalu terdeteksi sebagai virus. Nah, ini saya rekomendasikan rekan-rekan menggunakan aplikasi yang namanya Internet Download Manager untuk mendownload file Exambro admin tadi. Nah, kalau sudah menggunakan Internet Download Manager, nanti Exambro admin ini itu tidak akan terdeteksi sebagai virus seperti itu. Selain itu, untuk mengantisipasi ketika sudah terdownload dia akan terhapus oleh sistem, silahkan rekan-rekan menonaktifkan security dari PC yang digunakan. Caranya yaitu silahkan rekan-rekan menuju ke security. Biasanya dia ada di sistem try di sini, ya, panah kecil. Kemudian silahkan double klik di bagian security saja di sini. Nah, kemudian ke bagian ini virus and threat. Kemudian ke bagian sini manage setting. Nah, di bagian real time protection silahkan dinonaktifkan ya. Yang paling rentan adalah bagian ini, dinonaktifkan saja. Jika sudah, silahkan tutup. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan ekstrak file ya, yang sudah disiapkan tadi, yang sudah diberikan oleh tim pusat. Nah, di sini ini adalah hasil file yang saya download dari Google Drive. Jadi ada 15 part. Nah, ini nanti ketika saya ekstrak seluruhnya, ini akan menjadi kurang lebih 31 part. Seperti ini nantinya. Mulai dari sini 32 totalnya kalau dihitung dari file txt ini. Ya, dari sini sampai 31. Nah, ini nanti harus kita ekstrak menjadi satu file VHD ya, rekan-rekan ya. Jadi di sini kita unselect yang password RAR. Ini kita select semuanya ya, part 1 sampai 31. Kemudian kita klik kanan dimanapun terserah di salah satu file RAR ini. Ya, kemudian silahkan langsung klik extract here. Ya, setelah klik ini nanti dia akan menjadi satu file terekstrak yang ini. Ya, VHD OSN 2022 fresh. Dan ukuran filenya 22,4 GB. Ya. Ini ukuran file VHD-nya sangat besar. Kemudian ini adalah password ya, password dari file arsipnya. Silahkan rekan-rekan klik file ini untuk melihat password dari arsip ini. Oke, selanjutnya rekan-rekan juga harus mendownload Exambro admin ya, yang ini. Isi dalamnya seperti ini.
ya, sangat banyak. Nanti kita hanya fokus ke bagian ini, ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pengaturan jaringan seperti itu. Kita ke pengaturan jaringan dulu agar proses instalasi server di VirtualBox itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita ke adapter network, ya. Jadi untuk menuju halaman ini caranya kita klik kanan di network icon, kemudian open network and internet setting, kemudian kita pergi ke change adapter option, ya. Nanti akan tampil sebanyak ini. Nah, wah, banyak ya. Ini banyak karena saya sempat beberapa kali sebelum-sebelumnya itu selalu membuat virtual host baru atau virtual mesin baru, ya, seperti itu. Jadi yang lain belum saya hapus. Oke, di sini yang aktif adalah hanya dua ini, ya, yang saya gunakan rekan-rekan. Jadi yang saya gunakan hanya dua ini, di mana Ethernet utama ini saya gunakan untuk ke klien, ya. Kemudian di sini saya menggunakan USB to LAN, ya. Jadi saya menggunakan tambahan satu port Ethernet menggunakan USB to LAN, jadi converter seperti itu. Kemudian untuk yang Ethernet utama ini saya ubah menjadi static, ya, IP-nya. Seperti biasa kita lakukan Internet Protocol version 4 perubahan IP. Jadi ini saya set sebagai ini IP-nya nomor 4. Ya, pastikan jangan diberi IP 200 karena 200 adalah alamat dari server seperti itu. Oke, di sini yang perlu ditandai adalah nama dari Ethernet yang kita gunakan. Ya, namanya yang mana? Yang bawah ini, yang paling bawah. Jadi yang Ethernet utama itu adalah Realtek PCIe, kemudian yang Ethernet 9 atau ini yang mengarah ke internet, ya, yang memiliki akses ke internet, itu namanya Realtek USB FE Family Controller #2. Nah, kita harus menandai kedua ini. Kemudian silahkan menuju ke VirtualBox, ya. Silahkan dibuka VirtualBox-nya atau Oracle VM VirtualBox. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat, ya. Saya sudah membuat ini. Silahkan rekan-rekan jika ingin membuat baru, silahkan klik baru. Kemudian diberi nama. Misal di sini saya sebagai contoh saja OSN 2022, ya. Kemudian untuk folder mesin, di sini saya rekomendasikan teman-teman menyimpannya di lokasi yang masih memiliki space yang cukup lega, ya, yang sangat banyak. Mau di D atau E itu nggak apa-apa, tidak masalah. Kemudian tipenya kita menggunakan Microsoft Windows. Kemudian untuk versinya di sini kita harus menggunakan Windows 2012, ya, yang 64 bit. Kemudian ini silahkan klik lanjut. Kemudian untuk ukuran memori silahkan dimaksimalkan sesuai dengan space yang tersedia, yang hijau ini, ya. Kemudian lanjut. Kemudian untuk opsi hard disk kita klik gunakan berkas hard disk dari virtual yang ada, ya, yang sudah pernah kita gunakan. Nah, di sini akan ada list 2 virtual hard disk yang sudah saya miliki, karena di sini ada 2 virtual mesin yang sudah saya buat, ya, dan sudah saya gunakan. Jadi sudah ada tampil langsung seperti ini. Nah, kalau misal dia belum ada di sini, silahkan rekan-rekan klik icon ini, kemudian klik tambah di sini, ya, tambah, kemudian cari lokasi VHD ekstraknya yang tadi, yang satu file itu, cari di sini lokasinya di mana, silahkan di open, ya, langsung. Nah, nanti kalau setelah di open, nanti akan ada satu section baru atau satu bagian baru, ya, di sini di bawahnya, dan judulnya itu no attach atau belum pernah digunakan, seperti itu, ya. Belum pernah digunakan di virtual mesin manapun di dalam VirtualBox ini. Nah, nanti silahkan rekan-rekan klik VHD OSN 2022 tersebut, kemudian pilih, ya. Kemudian di sini langsung buat. Setelah klik buat, ini nanti akan langsung berbentuk seperti ini, ya, yang sudah saya buat saat ini. Nah, ini tidak perlu saya klik buat lagi karena hasilnya akan sama. Ini saya close saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan konfigurasi atau pengaturan yang diperlukan untuk virtual server ini. Kita pergi ke pengaturan. Kemudian di sini kita ke sistem terlebih dahulu, kemudian prosesor. Awalnya secara default prosesornya hanya menuju ke angka 1 saja atau 1 core.
satu inti ya. Jadi kita aktifkan sampai 4 ya, maksimal 4 yang bisa kita gunakan. Kemudian batas eksekusi kita maksimalkan 100%. Kemudian jangan di oke dulu, kita lanjut saja untuk konfigurasinya. Kemudian kita ke jaringan. Oke, untuk di jaringan kita gunakan dua adapter ya, adapter 1 dan adapter 2. 3 dan 4 kita tidak gunakan. Adapter 1 kita fungsikan sebagai adapter terbridge atau adapter bridge ya, seperti itu. Kemudian untuk namanya ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk Ethernetnya bisa dilihat di sini. Ya, Ethernet utama Realtek PCIe GBA Family Controller ini untuk ke klien ya, sudah disetting IP-nya tadi, IP-nya 4. Kemudian kita klik yang ini ya, sesuai dengan namanya. Sudah ada seperti ini. Kemudian untuk modenya kita izinkan semua. Kemudian ini adalah secara defaultnya. Kemudian jangan lupa cek kabel tersambung ya, dicek. Dan ini untuk adapter 1. Kemudian untuk adapter 2 seperti ini. Kita fungsikan. Tadinya di sini ke uncheck ya rekan-rekan ya. Jadi belum ada checklist seperti ini. Silahkan di checklist, kemudian di set sebagai NAT. Kemudian untuk advanced settingnya seperti ini. Kita gunakan defaultnya saja. Kemudian jangan lupa pastikan checklist bagian kabel tersambung itu ada. Nah, setelah itu silahkan klik OK ya. Jika masih belum yakin, silahkan kembali ke adapter 1. Yang perlu rekan-rekan pastikan adalah nama Ethernet yang ada bagian ini. Pastikan ini mengarah ke klien, seperti itu ya. Pastikan yang mengarah ke klien. Jika sudah benar, silahkan klik OK. Nah, setelah OK, kita langsung menjalankan Exambro admin. Ini kita minimize saja. Kita tidak perlu running virtual mesinnya melalui sini atau servernya dari sini, tidak perlu. Kita melalui Exambro admin, kita minimize, ini juga. Kemudian kita menuju ke Exambro admin. Oke, kita fokus ke icon yang ini ya, yang paling atas. Kita klik kanan, kemudian run as administrator. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Jadi ada dua view, ini adalah sisi virtual mesinnya dan ini adalah Chrome-nya ya. Jadi dia akan menggunakan browser Chrome di sini. Oke, yang pertama yang harus kita setup adalah Chrome Expat atau lokasi di mana aplikasi dari Google Chrome yang akan kita gunakan. Ya, ini kita klik di sini karena sudah saya arahkan. Silahkan rekan-rekan arahkan di mana lokasi Chrome berada. Nah, biasanya dia berada di local disk C, kemudian program file dalam kurung x86, kemudian cari Google ya, yang ini Google, kemudian menuju ke folder Chrome, kemudian applications, kemudian Chrome, kemudian klik open ya. Nah, ini kita sudah membuat path atau directory di mana Chrome bisa diakses seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman atau rekan-rekan setting adalah set virtual machine name. Ini diklik. Di sini akan ada beberapa list dari virtual machine yang sudah dibuat ya. Jadi ada sistem CBT sesuai yang tadi sudah ada di VirtualBox saya. Kemudian di sini kita pilih yang sudah dibuat OSN 22, kemudian kita klik set. Kemudian di sini akan otomatis menyala ya rekan-rekan ya. Jadi tinggal kita klik saja start virtual machine. Jadi kalau misal kita belum set machine name ya, itu di sini dia masih off kayak gini. Jadi dia mati. Nah, kalau sudah di set, kita akan otomatis bisa klik bagian ini start virtual machine. Nah, ini silahkan langsung diklik start. Dan kita harus menunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini untuk proses aktivasi servernya itu sangat lama ya rekan-rekan ya. Sebenarnya lama, jadi mungkin ini akan saya skip beberapa menit karena prosesnya membutuhkan waktu lebih. Jadi kita tunggu saja. Ini adalah proses booting awal dari servernya. Oke, ini sudah ada proses waiting server ready. Jadi dari view yang ada di layar saat ini tempat saya,
sisi servernya itu masih belum stabil, belum running secara seutuhnya atau 100%, jadi masih menunggu. Seharusnya dia akan tampil seperti tampilan lock screen ya, seperti ini. Nah, oke, ini sudah ready. Dia akan langsung otomatis redirect ya, redirect langsung membuka Google Chrome dan menuju ke halaman OSN. Nah, seperti ini. Oke, ini kita abaikan saja notifnya. Oke, sampai sini rekan-rekan sudah berhasil menjalankan sisi server atau server dari OSN tahun 2022. Oke, jika rekan-rekan memiliki pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga rekan-rekan dapat melakukan konfigurasi dengan tepat dan cepat. Ya, seperti itu. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel yang saya gunakan saat ini untuk mendapatkan update-update video berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.